Halo guys, balik lagi dengan kita Cucu Rutut. Jadi kita bakal bahas sebuah topik di podcast kita kali ini. Tentang apa? Ya Gua gak yang tahu bawain kok nih. tanya. Abang hostnya kan Iya. hostnya. Abang host oper-oper ke kita bang. Ada Nggak hostnya tahu ya. apa-apa. Kita bakal Oh, bahas langsung tentang diprotes. temanya tentang YouTube, tapi lebih kayak proses kita ngejalanin YouTube atau lebih sedikit what if atau pengandaian juga, dan bagaimana kita ke depannya kalau misalnya nggak ada YouTube juga, kita mengandai-andai seperti itu. Pokoknya lebih seputar cakupannya, lingkungannya tentang YouTube. Oke. Mantap. Jadi kita mulai dari siapa dulu nih di sini? TikTok aja bang. Waduh, jangan dong bang. Iya. Bang kan famous banget di TikTok. Iya bang, awal banget di TikTok. Jangan lupa. bang, jangan bang. Itu juga bukan Motivator. akun saya bang. Kalau akun saya sih nggak masalah bang. Ya udah, siapa duluan? Oke, dari Devin dulu ya. Kita mulai nih pertanyaannya nih. Kita mungkin samain dulu ya semuanya. Jadi pertanyaannya nih, misalnya kalau misalnya nggak ada YouTube awal, apa sih yang lo bakal lakuin, Ben? Kalau misalnya YouTube, kita anggap website YouTube gak ada Nggak nih, ada. berarti ya. Dari awal dari YouTube tuh nggak ada. gitu. Oke, Apa- tapi website apa lain yang- ada selain YouTube ya. Instagram ada, pokoknya YouTube aja nggak ada. Kan yang membesarkan lo YouTube kan, semua juga. Ya, tapi let's say YouTube bener-bener gak ada nih dari dulu. Oke, mungkin dulu nggak mungkin gue bakalan, karena kan gue mulai YouTube itu kan dari SMP. Pertama kali banget gue create akun YouTube itu kan SMP. Jadi kalau Aktif memang waktu upload? itu nggak ada, SMP juga aktif uploadnya, SMP juga. Enggak, kalau aktif upload itu baru SMA akhir, SMA 3 gitu lah, kayaknya gue baru aktif lah. Oke, let's say kalau nggak ada YouTube, platform ini nggak ada. Ya, sama let's sekali. say nggak ada website YouTube sama sekali. Itu pasti gue dulu ya fokus sekolah sih. Gue nggak mungkin, karena honestly gue juga Apa yang bisa lo bisa ngebayangin nggak? Lo sekarang, posisi lo sekarang nih, nggak ada platform YouTube, lo lagi ngapain? kalau lu ngomong kayak gitu, gue nggak bisa bayangin lah. Orang gue udah YouTube dari SMA, anjay, kayak ini udah gue persiapin dari gue sekolah gitu loh. Jadi kalau ditanya gue sekarang lagi ngapain, kalau nggak ada YouTube, gue bingung juga gue ngapain sih. Ya palingan basicnya aja orangnya. Gue paling lagi kerja kantor. Gue lagi WFH sekarang, jadi karyawan lagi. Lagi Bisa bengong, bayangin ya, bayangin David kerja lagi bikin kantor. video diam selama 3 jam. Ya gue kayak, ada gue kayak gitu-gitu aja kali pengennya. Karena honestly dulu sebelum gue YouTube pun kan memang apa ya, karir plan gue adalah gue emang pengen kerja dulu di kantoran gitu loh, untuk merasakan pengalaman jadi Dunia kerja. budak korporat gitu loh ibaratnya loh. Jadi kemungkinan besar yang akan gue lakukan kalau dulu gue sekarang nggak ada YouTube dari dulu, ya gue pasti akan kerja kantoran juga sih. Tapi sebenarnya sebelum gue ke YouTube itu gue upload video di Facebook dulu. Jadi kalau misalnya nggak ada cuma YouTube, bisa jadi sekarang gue jadi konten kreator di FB tapi. Facebooker. Main Facebooker app dong. gue. Hah? Live streaming app dong lu. Ya bisa Facebook jadi, kan. nggak ada yang tahu. Bisa jadi gue sekarang the most top global streamer FF di Indonesia kalau misalnya nggak ada Bisa YouTube. jadi Devin sekarang lagi streaming Euro Truck Simulator. Bisa jadi gue lagi pakai anduk dengan itu gue lagi streaming, bisa aja, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu sih. Sama Twitch juga bisa sih, honestly bisa lah, Twitch juga pasti streaming. Ada gitu banyak juga. platform ya. Ada Makanya kalau gue Twitch bilang kalau konteksnya cuma YouTube, alternatifnya masih banyak. Kecuali nih lu ngomongnya gak di dunia beginian nih. Ya, Nggak di dunia. juga. Nah, coba deh kalau Streaming misalnya nggak di video. dunia yang kayak gini gimana? Ya tetap pasti gue budak korporat, cuma pasti gue akan lebih mikir otak buat bikin usaha kalau kayak gitu. Karena kan kalau misalnya emang nggak ada kerjaan lain, nggak mungkin lah gue ibaratnya di rumah cuma ngandelin kerja apa. Karena pasti gue yakin gue tuh nggak betah kerja kan. Nah kalau gue nggak betah sama suatu kerjaan, pasti gue bakalan mikir tuh otak gue tuh, aduh gue mau kerja yang lain lah. Gue nggak mau jadi apa orang kantoran begini lah, nggak suka gue, habitnya nggak enak gitu. Pasti gue bakalan mikir, bukan muter otak gitu. Atau mentok-mentok jalanin bisnis ya. gue mendingan jalanin bisnis lah, karena seenggaknya kan itu pasti kan gue anaknya rumahan, jadi pasti kan gue bisa ngejalanin dari rumah,
Terus juga pasti biar gimana yang gue jual kan yang at least gue ngerti seenggaknya, atau F&B segala macam gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak di dunia entertainment, udah pasti sih gue kayak 90% pasti gue bakalan ya buka bisnis gitu. Bisnis. Apapun online, apapun lah. Oke. Coba kalau ke Der? Yes, Kalau sama misalnya sih. nggak ada YouTube dulu deh. Kalau misalnya nggak ada YouTube dulu. Sama sih kurang lebih sih, pasti ya yang di bayangan gue juga sih pasti kerja dulu gitu sama orang, seenggaknya buat misalnya belajar dulu gimana sistem. Enggak kreatif. Kita dong, nggak kreatif lah, Mas. Males. Dulu kalau daripada kamu. Aku lahir duluan daripada kamu. Ih, Ikutin aku. Jadi yang lahir duluan siapa nih? Ini bang. Norman, Asta. Astaga. Ya gitu sih pasti sih kurang lebih lah kerja dulu sama orang gitu buat belajar kayak sistemnya gimana, bangun sistem. Terus kayak kerja sama tim gimana. Terus ujung-ujungnya pasti plannya buat bikin sendiri gitu sih. Kalau nggak ada YouTube ya. Jadi sekarang udah belajar nih sama orang. Ya lumayan lah belajar sama abang kan. Sama Coba siapa apa yang aja dipelajari? belajar. Sama ini sih TikTok sih kayaknya gue bakal main TikTok dah. TikTok ada nggak tapi? Ya ada kan nggak di YouTube doang tadi. Ya TikTok sih pasti gue bakal TikTok sih. Weh, TikTok. temen gue lagi. Berarti emang jiwa lo nge-explore ya Der ya? Nge-explore kayak platform-platform yang lagi viral gitu ya? Gue pargoin Ton. Lagi joget dia sekarang. Udah bikin Sama TikTok dikit gua. Waduh. 20 video deh sehari deh TikTok deh. Buset. TikTok Sehat banget tuh perut joget mulu. Parah. sehat dong. Kalau misalnya nggak di dunia entertainment deh, Ya pasti tetap ya bisnis sih mah ya. udah pasti bisnis ya. Ya pasti gitu sih ya. Coba-coba. Gue pikir lu jadi pembicara Der, lu kan Eh, Twitternya kan kira lu bijak jadi banget kan. pelawak lo. Buset. Udah nggak bijak Twitter Motivasi. Sekarang gue tiap bangun buka Twitter @Darren_Firdaus, gue cek dulu tweetnya ada kata-kata motivasi nggak nih. Oh, motivasi hari ini apa nih? Oh, ada giveaway. Gitu. Nyalain notif dong. Jadi lu masa ngecek. Der. Coba kalau Stella. Kalau gua bakal Kan yang paling muda nih kan. Stella berapa? 13 ya? Umur Iya. berapa? Nah, 13. yang paling muda. Benar. Terus itu kan juga terjun di YouTube kan masih baru nih. Kalau misalnya nggak ada YouTube deh dari awal, lu ngapain? Dulu tuh keinginan pertama gue tuh jadi travel guide sih. Oh, Karena gue travel. ya jadi gue emang pengen banget travel around the world dari dulu. Bahkan gak ada kepikiran buat YouTube ataupun ya pokoknya dunia kayak gini tuh nggak ada. Dunia Cuma- entertainment ya. Iya, cuma keburu di DO ya gimana bang? Nah, Terus kan lu di jalan. Di DO-nya nih. kenapa tuh? Kok Iya, kemarin di udah diceritain Yang bang? itu yang dia Nah, yang lu dia kan, apa? tapi, Ya muter topik, kita tapi- balik ke topik pertama. tapi kalau misalnya lu udah punya planning jadi travel agent, Travel. kenapa lu ini apa? Sebenarnya kenapa lu sampai barbar? Iya, jadi tour guide, maksudnya tour guide ya, tour guide Guide, gitu ya, ya. tour guide. Ya Tour travel agent sama tour guide beda tipis lah bang. Karena gue udah capek aja tidak adili sama sekolah itu. Kayak wah lu gua ngelakuin apa aja salah, ya udah salah sekalian aja gitu. Waktu itu kayak gitu. Nah kan, Baru. habis itu nggak ada YouTube nih, misalnya nggak ada YouTube, berarti lu cari sekolah lagi dong. Iya. Gue pasti sekolah. Masuk travel agent gitu Gua- dong. Gue paksa kuliah pasti. Lu berarti Kuliah. bakal masuk SMK ya, pariwisata. Ya. SMK pariwisata. Berarti lu yang di depan tuh ya, yang kayak biasa ya. On the left side there is Monas. On the Ya di right sini. side. Ya kan lu yang gitu dong. Bang, Ya, dia yang rencananya bagian- keluar negeri loh bang. Kenapa jadi tour guide Indonesia? Jakarta tuh Monas tuh. Lokal dulu Iya. Bang, Jogja. Kayak Itu Jadi mas di sekarang sana- juga Indonesia bang. bener sih, Kelihatannya. lokal dulu bener. Lokal dulu Step bener by sih, step, lokal bener. dulu, lokal dulu. Tapi cewek banyak sih yang mau kayak gitu. Lu bikin itinerary gitu-gitu kan berarti lu yang set semua. Iya.
Ya, Gitu-gitu dia ya. yang kebagian perhiasan batu giok. Buset. Gitu-gitu tuh pasti travel agent kan kayak gitu semua kan. Kita berkunjung dulu ke ini ya. Ini tempat perhiasan. Bikin ya anjing ngapain, Cok? Tempat perhiasan, Cok. Lu ya yang saling Beli. kutur kalau kayak gitu. Karena ada Itu ibu-ibu saking- yang mau kayak saking gitu. niatnya aku Aduh. mau ikut ini bang, pertukaran pelajar. Cuma ya itulah Oh, sekolah student sialan. exchange. Kan lu Ya udah kan? student exchange sekarang. Apa sih? Lampung Student Jakarta. exchange ke mana, Bang? Lampung, Oh, Lampung ke Jakarta. Jakarta. Dari Ya. Lampung ke Jakarta di exchange dia. Terus orang Jakarta ada yang di Lampung nih. Karena exchange. Ya, ada. Masih ada. Tapi Iya, seru, kalau Eh. itu. seru sih. Travel. Jalan-jalan Di gratis. sekolah Ya. lagi ya berarti. Ya. Jalan-jalan Oke. gratis. Coba kalau Norman man, wes nih dia nih. Apa aku bang? Lanjut Pertanyaannya S3 apa, bang. Lanjut S3. Buset, Profesor. Bang, jangankan aku nggak nge-YouTube ya bang ya. Aku nge-YouTube aja masih lo ditawarin. Kamu nggak mau S3? Kenapa emang? Wes, Nggak malu serius. sama kakak kamu? Dia udah S3 loh. Ape? kakak lu udah banget S3? gue. Kakak lu S3. Lagi Apa sedang. lulusnya? Belum. Buset. Belum tahu. Pokoknya sedang dia. Sambil Buset. Gak kuat gua. Gila. Aku pun nggak Itu kuat. botak. Profesor. Coba kalau bisa nggak ada YouTube lu ngapain man? Kalau nggak ada YouTube ya gue kerja. Pasti lu di balik ke bidang Balik ke IT. Indo. web development. Ya balik ke Indo pasti. Tapi kan gue balik ke Indo tuh bukan gara-gara gue mau nge-YouTube ya. Gue mau nge-YouTube mah di mana aja bisa gitu loh. Gue balik ke Indo gara-gara abis bang visa aku di Jerman bang. Gak ada duit. Aku Buat paham bayar, itu, Bang. aku paham. Iya itu. kan bang. Kita per Iya. tahun mesti nyimpen duit berapa ya di bank ya. Benar, Buat benar, dicek. benar. Padahal mah nggak dipakai juga sama kita. Iya betul. Jadi ya pada intinya kalau gua nggak ada YouTube ya gue balik kerja lagi sih ke bidang web development atau web Kerja sendiri atau sama orang? kerja sendiri. Lebih di Oh. rumah ya berarti ya. Iya sama sebenarnya juga gue sekarang masih ada kerjaan itu ya. Gue kerjain sedikit-sedikit. Nah itulah. Freelance Vin. ya. Ya kan lu mempertanyakan kan duit gue kadang-kadang datang ya dari mana? Ya dari situ bos. Wis. Nah, terungkap nih, ya. Terungkap nih. Iya. Gak tahu bisa beli apa gitu Iya. ya. Selama ini kan gue tutup-tutupin dengan kerjaan-kerjaan jahat ya. Wis, di sini doang nih. Jual ginjal Biasa orang duit lah. kotor, apalah, pura-pura iya. Jual beli kerjaan bayi. kotor. Ya ampun. Oh, tempat Jadi makan itu. sepi tapi kaya banget. Kaya tuh. Kok mau beli S10 jadi iPad Pro 2019 anjing. Ya gitu lah bang. Oh, lu freelance gitu man. Jadi Iya nge-handle yang ecek-ecek aja, nge-handle web server, nge-handle email orang gitu sih. Oke, berarti soon website Cucurotot ya guys. aman Oke nih. bang, gue kasih nih ya invoice-nya ya. Ayo. Wah. Oh, orang finance juga man. Lu Wah, aturin. iya, gue kasih invoice juga nih, gue ngitungin neraca kemarin. Terus kalau gue sih paling ngelanjutin bisnisnya orang tua gue sih. Kalau gue, jadi kan orang tua gue dari dulu udah emang kerjanya wira swasta. Wirausaha ya dari awal. Betul bang. Nah, jadi ya udah pasti sih gue ngelanjutin. Di bidang Lu- apa? Jadi, Nah iya, gue pengen nanya, apa sih yang dijual Ton? Bidang apa ya? toko bangunan. Organ, jual organ kan. Oh, material. Ada sih, nggak ada Oh. selingan. Sama. Sama. Beli semen Bayi ada ginjal. bayi. Beli semen dalamnya ada jantung. Aduh, soalnya kan kakak gue juga sekarang ngebuat toko bangunan juga kan. Kakak lo yang cewek. Ya. Oh. Oh, maksudnya Yang kakak cowok. sekarang yang iya juga. Yang nge-handle. Sekarang jadi kakak lu. Oh, terus jadinya harusnya berarti lu, tapi karena lu Kan punya ini jalan sendiri. anjay. Jalan sendiri kan. Tapi tipikal Chinese banget yang lanjutin toko. Iya. Pabrik. Tapi Toko bangunan.
Kalau gue juga mikirnya pasti out of the box juga sih. Jadi nggak hanya toko bangunan doang, pasti ya gue pengen kayak F&B juga kan. Out of the Iya. box, berarti lu toko bangunan sambil ada bento gitu ya. Nasi Kagak sama bang, aku. pengen buka Sambil jual bisnis di yakiniku. tempat lain gitu loh, nggak hanya itu Yasuke doang. mungkin kan, Pasti. Yasuke Iya, pakai iya, bisnis sih pasir intinya bisnis. semen. Jual Iyalah, Bang. semen bonus yakiniku. IKEA aja jual bakso bang, meatball. Masa Iya, bang nggak bisa? makanya. Iya, Betul, bisa. betul. Namun gue mau bikin IKEA versi bahan material coy, keren banget. Jual takoyaki gitu bang. Namanya apa Ton? Cahaya abadi ya biasanya. Dia jenis banget anjing. Ada deh, ya nggak bisa disebutin dong. Iya. Kalau PT disebutin Makmur ketawa. Sejahtera. Cahaya abadi. Ton, Klasik. gue mau nanya itu lu kan jual gitu ya? Hah? Barangnya suka dicolongin gak sih? Kan banyak yang kayak pretelannya banyak banget tuh. Kayak Ya, paku. enggak terus- lah. Oh, paku mah nggak ngaruh dipretelin 2-3 gitu kan, belinya sekilo gitu. Kalau misalnya barang-barang pretelan kan pasti di belakang ini kita pasti kejaga sama kita kan, di belakang kayak apa sih, kayak rak kaca gitu semua. Kalau barang-barang yang berat-berat kayak semen, besi ya ditinggal di luar pasti ya, nggak bakal dipretelin lah, pas ketahuan lah kalaupun ada yang ngambil. Kan ada ininya, ada kulinya segala macem. Terus, Ton? Mungkin aja. Lu pernah nggak ngambil duit dari kas toko lu? Oh ya pernah dong. Itu masa kecil tuh, masa Sama kecil. persis. Kayak temen gua anjir, temen gua Itu juga ada. tipikal banget tuh. Kalau Iya. yang bapaknya punya toko bangunan, duit di drawer dicolongin. Iya. Oh pernah waktu Tipikal kecil. banget, Itu udah anjing. dong, itu kan masa kecil. Jangan dong, jangan. Jadi mas. Lu nggak sih lu lanjut ceritain? Jadi cerita Anton. Jangan. Lanjut. Next. Jadi ya kalau apa? Nih pertanyaannya, hal apa yang bikin kalian optimis saat kalian pertama kali bangun YouTube? Ngejalanin YouTube ini. Awal-awal ya. Ya. Kalian kebayang nggak sih bakal sampai kayak gini sekarang? Coba Devin. Devin dulu. Ya. Eh, Yang ngebuat lo kayak, wah semangat banget nih, upload terus nih. Itu Apa apa ya? Pasti ada dong titik fire-nya gitu loh. anjay, titik fire. Eh, Kayak palingan ini sih, kayak pas gua apa ya namanya? Gua tiba-tiba ketawa anjim. Oh malu-malu gitu. Ada Tahu, cewek yang ini ya. salting gitu. Muka lu ungu gitu. Pas ini. Jadi gua kan orangnya memang dari dulu tuh demen ngomong lah. Gue demen belum bisa ngomong public speaking sih. Kayak gue demen kalau gue lagi cerita tuh ada yang dengerin gitu. Kayak ada yang dengerin, ada yang nonton gitu. Makanya gue dulu demen perform kan. Pas gue belajar gitar segala macem pun. Nah, pas gue ngeliat YouTube itu ada yang mau nonton gue gitu, meskipun cuma berapa puluh waktu itu ibaratnya, dan mungkin berapa puluh pun itu yang nonton juga gue berkali-kali sama temen gue palingan gitu. Cuma kayak gue di situ kayak ada drive buat, wih bisa ya kayak gue nggak perlu harus perform fisik, nggak perlu harus ribet manggung yang kayak gitu artis-artis gitu ibaratnya kan, tapi tetap bisa ada yang nonton gitu loh. Nah dari situ kan makanya gue kayak mulai aktif ke cover lagu-lagu gitar di gitar segala macem, sampai akhirnya yang benar-benar titik kayak gue, wah ini mau gue fokusin itu adalah pas gue main game, karena kebetulan gitar itu kan gue cuma berlangsung sampai SMA 1 atau SMA 2 lah. Nah setelah itu tuh gue udah nggak nge-cover lagi karena udah beda sekolah kan sama temen gue yang teman main gitar gue gitu. Jadi gue udah nggak kontekan lah, makanya udah nggak cover. Makanya akhirnya gue beralih ke game. Toh waktu itu kan emang game kan lagi apa sih namanya naik daun lah, pas Arab, terus pas PewDiePie juga gitu kan ibaratnya di dunia. Ya udah gue coba iseng-iseng aja. Sampai akhirnya gitu dari
apa namanya, dari gue yang sendiri akhirnya gue bisa mulai banyak temen. Nah itu tuh momen dimana gue kayaknya wah bisa nih gue ngelanjutin, dan pikiran gue tuh belum ngelanjutin buat dapat AdSense gitu ya, nggak, masih kayak seru nih gue bisa kenal banyak orang, main banyak orang, sama banyak orang baru, main banyak game bareng-bareng, ketawa-tawa seru nih gitu kan. Yaudah di situ makanya gue lanjutin terus kan. Dari gue pertama kali collab sama Acit itu kan pertama kalinya tuh gue main rame-rame sama orang sampai akhirnya kenal yang lain-lain, kenal Darren, kenal Yogi, kenal Bambang, kenal Regi segala macam. Nah udah ya itu nggak berasa main-mainnya terus gue juga bikin konten segala macam sampai akhirnya gue dulu YouTube partner program kan gak gampang ya. Jadi bener-bener lu tuh kalau bisa dapet ajakan, lu tuh di-invite. Lu kalau mau YouTube partner program tuh lu harus di-invite. Lu gak bisa apply gitu sekarang, gak ada pilihannya. Nah gue dapet ajakan ya? Tuh. Hah? Buat AdSense. YouTube partner program tuh AdSense. Tahun berapa Pin itu ya? Wah. Udah lama banget dong ya gitu mah. Tuh gue 2013 kayaknya deh. 2013 apa 2012. Oke gue masih SMA deh, SMA 2 apa SMA 3 lah. Nah udah tuh gue dapat ajakan, wah gue seneng banget dong. Gue bilang wah ini ada kemungkinan. Coba pas udah dapat pun kan ada milestone tuh, minimal threshold di AdSense kan 1 juta buat lu bisa cairin kan. Nah pas gue udah masuk pun ya itu berat lah. Dulu kan masih dikit banget ya advertiser iklan segala macem. Jadi masih dikit banget ya, tapi gue udah ke-accept. Nah pas udah ke-accept itu gue kayak it's about drive, it's about power gitu. Gue langsung gitu. Semangat bos. Iya semangat gue main sama yang lain. Gue main Clash Royale kan waktu itu, Clash Royale. Sampai akhirnya dari Clash Royale itulah, pas gue main Clash Royale gue bisa yang kayak 1000 subscribers, terus 5.000, 10.000. Nah pas gue kayaknya pas gue di 5.000 deh, itu gue mencapai 1 juta, threshold 1 juta pertama gue di AdSense itu. Terus bisa dicairin, yaudah gue cairin kan. Abis gue cairin beneran masuk. Gue kan pertama takut kena scam ya, kan kita kagak tahu ya. Ini kan company US gitu kan 100 US gitu. Aduh gue wah nih scam nih. Lihat gue SMA anjir. Lu masih SMA, terus lu dibayar sama company dari US Kanada gitu loh ibaratnya. Kayak itu kan deg-degan gitu loh. Coba gue ya udahlah kayak nothing tulus lah ibaratnya. Kalau emang gue kena scam pun ya udah. Iya, karena gue bener-bener gak mikir bener-bener bisa dapetin duit gitu loh. Oh itu juga masuk ke rekening nyokap gue deh. Gue kayak pinjam terus kayak buat apa kamu? Rekening ini mau coba. Terus ternyata beneran masuk. Terus pas beneran masuk ditanya jualan apa kamu gitu. Iya terus gue tanya ada ya ini enggak, coba cek mutasi atau apa gitu. Ada 1 juta gitu kan dari LLG gitu kan, company gitu. Wah apaan nih? Terus gue kayak beneran dikirim gitu kan, kayak aku dapet nih, aku dibayar sama orang US. Aku bilang kayak gue bilang, kamu dibayar kamu ngapain? Itu yang video-video aku tuh dibayar. Oh ya udah. Dari situ bener-bener gue udah grinding terus sampai akhirnya kayak sekarang gitu. Jadi kalau saya ditanya, gue expect gak kayak gini? Antara expect dan gak expect. Karena kayak pas gue dapet duit itu, gue udah ada target sekarang. Oh, gue bisa dapat segini. Ya gue harus ada grindingnya gitu loh, dimana harus naik. Gue maunya naik karena gue udah merasa pas gue zaman Clash Royale pun kan lumayan naik ya, ibaratnya gue dari 5.000 ke 10.000 terus ke 20.000. Itu kan udah lumayan gede dulu ya, 20.000 gitu udah gede banget ibaratnya zaman dulu. Jadi gue udah ada target bahwa oh gue harus bisa nih, sampai gue research milestone-nya berapa. Oh 100.000 bisa dapet penghargaan dari YouTube. Nah gue kayak ini target gue ini nih, gue harus bisa nih. Jadi ya gak nyangka kalau gue bakalan beneran bisa, tapi gue udah punya ekspektasi gue harus sampai sana gitu loh. Oh semua juga pasti punya ekspektasi soalnya. Iya makanya, tapi gue nggak nyangka gue beneran bisa, karena tadinya itu kan gue masih kuliah tuh. Yang namanya orang masih kuliah kan kayak masih bimbang ya. Kayak pas gue dapet duit pertama gue tuh pas gue udah mau masuk kuliah gitu. Terus ya udah, kan pas udah kayak gitu gue masih kayak ayo udah gue akan coba, gue grinding.
Tapi gue nggak mau berekspektasi banyak, gue tetap lakuin yang gue biasa lakuin aja gitu. Ternyata lulus kuliah udah bisa jalan, ya udah. Kalau misalnya Vin nggak sesuai ekspektasi lo, Itu balik ke yang pertama. Gue Balik pasti, lagi yang pertama. misalnya nih yang let's say nih, wah gue cuma dapet sejuta aja nih misalnya sebulan. Atau 2 juta, sejuta, 2 juta gitu. sejuta Mungkin dong gua sampai sekarang nih. Wah kalau sampai sekarang kayak gitu mah gue udahan bang, pasti bang. Udah nggak ada Udah lama banget, udah nggak ada gue. Ibaratnya ada saatnya lah kayak lu mau, tapi tergantung juga sih ya kalau misalnya memang gue masih bisa dapat duit meskipun sejuta 2 juta dan itu dengan effort gue yang tidak seperti sekarang. Gue kan setiap hari upload gitu kan ibaratnya. Iya. Mungkin nggak apa-apa sambil gue kerjaan yang lain gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya gue capek dari kerjaan gue yang utama, pasti kan gue exhausted. Gue kan belum merasakan nih, jadi gue belum bisa ngomong ya. Gue lelah dengan kerjaan dari kantor, deadline, kurang tidur. Ya bisa jadi gue nggak nge-YouTube kalau misalnya gue cuma dapat sejuta, 2 juta gitu. Itu tetap duit, cuma kan tetap effortnya butuh kan. Dan itu belum tentu gue bisa jalanin lah ibaratnya dulu kalau misalnya kayak gitu. Udah berarti udah pasti berhenti dari dulu ya kalau misalnya udah capek banget gitu. Bisa jadi kemungkinan besar ya. Kalau udah nggak worth it ya. Bang dia. Iya, kalau emang gue ngeliat, karena meskipun beda dibayar kasusnya. tapi nggak worth it ya, iya capek. Iya, karena beda. Ibaratnya mungkin kalau gue ambil contoh Regi nih, misalnya. Regi kan juga nge-YouTube itu kan sambil kantor. Waktu Dulu itu dia ya. kan juga IT kan, dia kan juga coding tuh Regi kan. Sambil dia coding sambil nge-YouTube. Sampai akhirnya dia mutusin buat berhenti karena dia ngelihat ada prospek kan. Mulai naik nih, dan dia mau niatin. Mungkin kalau gue kayak gitu, gue akan sama, melakukan hal yang sama kayak Regi gitu. Tapi kalau misalnya gue ngelihat gak ada prospek atau kayak cuma naik turun, ya gue pasti akan pilih yang lebih fix lah. Karena kan itu gambling kan jatuhnya kan kalau misalnya gue naik turun. Kecuali gue udah lihat nih naik dan gue yakin bisa banget, mungkin gue akan lepas gitu. Oke. Coba kalau ke Darren, kalau lo gimana, Der? Dulu sih apa ya, gue mulai kayaknya SMP 3 gitu deh. SMP 3, SMA 1 lah. Dulu awalnya sih sebenarnya triggernya gara-gara ada masalah gitu lah pokoknya di keluarga gue lah. Jadi kayak mau nggak mau gue harus bisa mandiri juga lah biar nggak nyusahin gitu. Terus waktu itu sebelum YouTube gue juga udah kayak coba banyak hal sih. Kayak dari SMP gue udah jualan online di Tokped dulu waktu awal banget tuh. Jual-jualin kayak lampu belajar gitu ngambil. Gue ingat ngambil 12.000, jual 25.000. Lumayan tuh dulu, lumayan laku juga. Oh, beli murah jual mahal ya? Iya. Hujan-hujan gue anter ke JNE pakai motor, gue inget banget tuh dulu. Wah, lagi menggebu banget. Nah terus habis itu sembari nyoba-nyoba tuh waktu itu ada YouTube kan. YouTube pas lagi kayak, ya itulah sama lah. Kurang lebih kayak zaman-zaman Arab yang kayak gitu-gitu lah waktu itu. Jadi gue coba-coba juga. Ini sih filter. Kenapa dia jadi hitam putih gitu dia? Iya, kayak orang udah kayak rip. Nostalgia banget, Bang. Mana mas? Saya ngebuka ini mas. Nah, Ya gitulah. Terus awalnya gue bikin tuh pertama video-video rescue anjing sih dulu sama Get Rich. Nah terus pas gue bikin yang video-video awal Get Rich tuh, video Get Rich pertama gue view-nya lumayan. Di situ gue jadi cukup semangat. Berapa deh? Kayak baru bikin Lumayan pas awal buat lo itu berapa itu? Kayak berapa hari zaman 2014-15 bisa 10.000, 20.000 naik terus ton. Kayak seminggu 30.000, 40.000. Video Pokoknya pertama noh. Naik terus gitu udah gue sampai kaget juga kan. Di situ juga bikin gue semangat banget tuh. Jadi Itu video pertama segitu. Iya, video pertama gue main Get Rich. Rekamnya nggak pakai screen record HP. Jadi gue pakai kayak tatakan direkam dari atas gitu tuh nggak sih? Iya. Jadi gue HP-nya kayak mencet-mencet pakai jari gue kelihatan semua. Nggak ngerti gue ada aplikasi record-recordan kayak gitu-gitu kan. Jadi masih gitu aja. Terus view-nya lumayan, jadi semangat tuh gue coba targetin seminggu. Coba bikin 2 video, makin naik 3 video sembari sekolah gitu-gitu. Terus ternyata belajarin lagi, oh ternyata YouTube bisa dapet duit. Terus gue coba waktu itu nggak tahu ada AdSense, gue pertama-tama pakai apa yang namanya yang kayak third party itu? MCN. MCN.
pakai MCN kayak gitu-gitu, pakai. Udah lama gue baru tahu ternyata dia makanin duit gue gede juga, terus dia nggak kasih efek apa-apa karena MCN dari luar kan itu. Gue juga dulu MCN luar kok, Der. Iya, Semua terus nih akhirnya, kayaknya. Kalau yang YouTube dulu pasti lu pernah sama MCN luar gitu. iya terus nggak berasa efeknya kan, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya udah cabut ke AdSense. Awal-awal sebulan dapat berapa? 15.000 rupiah. Di situ gue juga senang tuh. Gue semangat juga tuh. Oh berarti bisa menghasilkan bikin video. Akhirnya lanjut terus deh. Bikin terus. Sebulan berapa, Der? 15.000. Awal banget kan? Awal banget. Kan abis Iya. video pertama lo kan bilang gede tuh view-nya. Karena video keduanya juga gede, Der. Ya enggak lah. Pasti kan enggak segede itu, tapi lumayan lah. Dulu sempet kayak ada. Tapi waktu video pertama kan pasti belum ada AdSense ton dia. Masih upload asal Iya. doang itu mah. Iya sih. Jadi 15.000 mungkin pas dia udah kayak kan udah sama MCN diambil-ambilin duit ke segala macam juga pasti udah menurun gitu loh dia. Iya. Dirampok nih. Terus ya udah bikin terus. Ya itu sama sih akhirnya. Seiring berjalan waktu kan dulu YouTube event terus kan. Jadi bisa kenal-kenal lagi sama yang lain-lain. YouTube kan dulu sering banget tuh event-event kan. Sekarang udah kebanyakan sih YouTuber jadi mungkin agak susah kali kayak ngekumpulin di satu eventnya dia. Dari situ jadi kenal ya Devin, kenal Hans, Igoy, Regi, semua gitu-gitulah. Akhirnya collab Dulu juga. event YouTube apa sih? Event YouTube workshop gitu-gitu ya? Iya, YouTube Itu banyak Creator banget. Program, YouTube Creator Camp, YouTube Meetup, YouTube apalah gitu-gitu banyak. Dulu banyak banget, setahun bisa kayak 5 kali, 6 kali. Dan itu harus Iya. minimal kayak 1.000 gitu ya. Ya, dulu minimal lu Iya, 1.000 subscriber. Atau sebenarnya ada juga yang sistemnya dia lu boleh bawa plus 2 gitu loh. Jadi misalnya lu mau bawa temen lu gitu nggak apa-apa yang mau mulai YouTube kayak mereka ngasih tahu kita tuh ada kalian tuh bisa dapetin duit loh dari AdSense. Lu masih seminarnya kayak gitu. Ini contohnya teman kalian Brainwash ya, ini. seminar brainwash gitu ya. Iya, terus didatengin tuh misalnya Edozel dulu. Kayak dipikir-pikir kayak MLM ya, mirip ya. Iya. Setuju bang. Ini kayak MLM ya. Bedanya kalau Yes, MLM kita beli produk kan, kalau ini kan enggak ya. Ini enggak dituntut kreatif ya. Iya dulu bagi-bagi silver kan di acara terus kan, mana pernah dikirim ke Ya, rumah. dulu mah lu dapet silver itu udah kebanggaan. Jadi lu kayak harus ada upacaranya gitu anjir dipanggil satu-satu. Iya bang. Pakai topi nggak bang? Sama dasi. Pakai topi nggak bang sama dasi? Oh, dapet pakai toga deh gua kayak dulu deh. Lempar topi kita di akhir bareng-bareng. Sekarang udah nggak bisa kebanyakan YouTuber. Kebanyakan. Rumah Maroko ya dulu sering banget di situ tuh. Di Iya, Menteng rumah ya. Maroko. Sama di kantor Google di PS. Iya. Seneng tuh kalau kantor Google tuh kayak bagus Iya. gitu. Enak sih emang kantor Google. Iya, Lanjut. seneng gitu. Ya, lanjut Stella. Lanjut. Pertanyaannya apa sih? Gue lupa deh. Pertanyaannya yang bikin Lu lo nikah optimis kapan? Oh. Terus kira-kira persiapan nikahnya gimana gitu kan pertanyaannya. Wah pusing bang, mereka persiapan nikah bang. Aduh. Coba Stella. Gua kan awalnya bukan dari YouTube ya. Galak banget sumpah. Galak banget. Galak Sumpah. banget. Ya maaf deh kalau bukan dari YouTube. Rela emang RPP tuh keras banget. Keras banget. Sorry. Sorry deh, Tel. Gua kan emang awalnya bukan dari YouTube. Awalnya kan gua ini Streamcraft kan. Streamcraft. Kalau bisa di Streamcraft deh dulu awal. Gua awal Streamcraft itu karena dibawa sama temen gua. Waktu itu gua pertama itu streaming apa ya, Dota. Siapa Streaming tuh Dota. teman lo? Kayak gue kenal. Adeline. Francesca Adeline. Gak kenal. Oh. So kenal aja gue. Kenal lu. Juga mau Iya. kenal. Nggak kenal sampai sekarang. Pokoknya dibawa sama Kok si gitu, Adeline Bang? ini. Udah punya Streaming suami di dia bang. Streamcraft. Streaming gitu ya, dikenalin Iya. lah, dunia streaming lah ya. Iya. Terus waktu itu gue masih streaming itu Dota. Terus kayak nggak masuk, Okto, Upi itu lulu pada tuh masuk kan, main GTA semua tuh. Apa nih rame?
mari kita coba gitu kan. Ternyata seru juga, dan gue ya mungkin dapat hokinya sih waktu itu, mungkin Arpi sama siapa kan waktu itu naik. Terus viewers gue pada kayak cobalah bikin YouTube gitu, gue pikir kayak ngapain anjir, buat apa gitu, karena gue emang gak ngikutin YouTube sama sekali pada saat itu. Gue bahkan nggak tahu Okto siapa, Lutfi siapa gitu, gue nggak tahu. Berarti emang dari awal nggak ada ketertarikan ya, setahu? Nggak ada, emang nggak ada. Katanya lu nggak tahu ya ada website YouTube ya? Pada saat itu. Gak mungkin dong. Dia tinggal di gua mana bos, ada internet streamcraft. Aku masih nonton Acit zaman dulu bang, cuma nggak ngikutin, tahu itu kadang nonton lewat. Oke. Ya akhirnya udahlah gue bikin tuh YouTube. Waktu itu pas bikin gue langsung 10K. Cuma ya maaf deh, ya gila langsung 10K lu. Cuma ya waktu itu gue kayak ya udah gitu, nggak ada spesialnya aja. Enggak, kayak kenapa bisa tiba-tiba 10K? Pasti ada triggered ya kan? ya emang itu orang-orang dari Streamcraft. Streamcraft. Jadi gue dari Streamcraft ke YouTube, bukan dari YouTube ke Streamcraft kayak gitu. Seleb dia di Streamcraft dulu. Iya banyak dong, langsung 10.000 gitu bisa pindah. Superstar dia dulu di Streamcraft. Superstar. Ya itulah, makanya di YouTube abis bikin YouTube itu gue kayak cuma ya streaming apa aja yang mau gue streamingin. Terus sampai ya ketemu sampai akhirnya buat konten. Ya, bahkan gue nggak ada niat kayak gue upload tiap hari gitu konten, nggak ada. Tapi sekarang seneng nggak sih upload tiap hari? Seneng apa sih. capek? Capek mah pasti capek gak sih bang? Cuma nikmatin aja gitu. Mantap. Work hard, play hard. Iya betul. Coba kalau Norman, man. Optimisnya. Iya. Optimisnya sebenarnya gue nyari side hustle aja sih. Pada awalnya. Karena kerjaan gue kuliah ya. Gue kebanyakan main game. Intinya sih gue mulai YouTube gara-gara Ocit sih. Jadi gue lagi main Jerman, dibilangin, man lu kan sambil main sering banget tuh man, kenapa lu nggak? Kan gue kenal Norman juga dari awal, lu juga belum ada YouTube kan, cuma main-main doang di Discord. Oh iya main-main doang, gue mah biasa main, sama Devin juga main Hizy, main Friday, itu nggak ada gue YouTube. Ya udah gue main aja solo, cuman karena emang gue pikir, oh ya udahlah, gue cobain aja, gue live streaming kan, yang nonton gue paling cuma berapa anjir, 10, 20, kayak 20 juga susah deh, 10 doang palingnya. Terus karena gue pikir-pikir, ya udahlah, gue kerjain aja gitu kan, ngisi waktu. Karena gue emang dari dulu emang suka nonton YouTube, emang suka nonton streaming. Kayak makanya gue kiblatnya dulu tuh gue ke Yogscast kan, karena emang mereka tuh waktu itu dulu YouTube mulai tuh emang gede banget kan. Jadi gue ngeliat kayak emang bisa sih. Cuman kalau titik baliknya ketika apa ya yang bisa menghasilkan lah ya, gue tuh ketika ada membership sama ada Among Us, itu yang ngebikin titik baliknya gue. Soalnya gue nge-YouTube juga belum lama. Iya kan ya? 2020 awal mungkin gue baru mulai. Iya kan? Itu juga live streaming doang. Enggak dong. 2019 akhir berarti. Enggak, lo 2019 kayaknya udah mulai deh. Kita Yang Among Us kan 2019 man, sampai 2020. Ya berarti 2019 awal kalau gitu. Yang streaming Enggak dong, Among Us 2020 deh. Pas zaman pandemi. 2020 tengah. Nah, lu mulai dari 2019 tengah apa akhir gitu. Iya, itu sih. Karena emang waktu gue streaming biasa aja, ya gue mainnya game PUBG, Dota. Lu masih di Jerman waktu lu streaming 2019 kan? Iya, 2019. Dan emang itu kalau dilihat berprospek mah nggak ada prospeknya anjir. Live streaming gue apa sih yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Cuman ketika gue ngeliat dari Among Us bisa nih, ya udah. Terus Among Us pas lagi ada Among Us terus ada membership, ketolong di situ. Jadi kalau emang gue mikirnya gaji gue udah bisa nih menutupi soalnya di atas UMR, jadi masuk akal.
Jadi akhirnya yang gue jadiin side hustle ya kerjaan gue yang sebelumnya. Gitu. Itu karena kerjaannya kerjaan pasif sih ya. Kalau ngurusin email orang, website orang kan. Ada gangguan baru gue kerjain. Kalau enggak ya udah gue dapat aja duit. Gitu. Kayak ini apa sih yang ngejagain gitu ya, maintain ya? Betul, jadi adminnya gitu lah Der. Pertama emang gue bikinin gitu. Jadi kayak beberapa perusahaan kan harus kalau emang profesional ya nggak pakai @gmail lagi kan. Mesti ada domain sendiri kan, betul kan? Ya udah, jadi gue bikinin, udah jadi ya udah. Passive income. Iya. Jadi patokan lo UMR ya, Mas? UMR lah. UMR. Kalau misal sekarang udah di atas UMR dong harusnya. Sedikit lah. Oke. Gak mau di-spill sama dia, oke deh. Bang, kalau di spill beda video dong, Bang. Masa kita ya udah ayo abis ini kita bikin deh video Jangan. Video Darren ya? Stella ya. Ya udah kita spill kita penghasilan kita per bulan ayo. Buka rekening, mutasi, share screen. Ya aku udah siap buka BCA mobile nih. Mutasi. Ntar diubah semua, bikin bank baru semua nih temen gua. Gua transferin dulu nih. Pakai Genius. Aku cuma segini Bang, kalian gak kasihan sama aku Bang. Emang brengsek. Oke, next pertanyaan terakhir ya. Belum Ton. Gua belum ya. Belum. Oke. Yang bikin gua optimis sebenarnya kan awalnya klasik sih. Coba ini kalau gua klasik banget sih. Tapi emang benar karena dari awal kan gua di UK ya. Gue udah ada kerjaan, udah settle lah maksudnya, udah full time job juga, bayaran oke. Kan untuk ya kalau di UK kalian tau lah bayarannya pas gede kan, walaupun cuman jadi seorang yang nge-manage bar dan segala macem. Jadi YouTube itu cuman hobi kan, klasik banget kan gue. Jadi kayak cuman iseng-iseng aja gitu loh. Itu pertama kali gue ngeliat kan ya. Karena gue di luar ya, gue taunya kayak PewDiePie segala macam. Nah, itu kan gue ada teman-teman, gue suka nge-game dari awal. Jadi pertama kali gue ke UK tuh, yang pertama kali gue beli tuh pasti komputer. Gitu. Pertama kali gue beli laptop dulu. Habis itu gue beli komputer, gue nge-build PC sendiri gitu. Karena emang gue suka nge-game gitu. Jadi abis itu gue main ini RO Ragnarok dulu sama teman-teman gue. Masih Hero online gitu kan. Nge-discordnya sama teman-teman Indo, terus dikasih lihat kayak video-video gitu zaman 2014 gitu, video-video PewDiePie gitu loh. Terus ya gue tontonin, lu kayak gitu dong Ton, lu kan suka main game lu. Karena gue nge-spend waktu gue di abis kerja itu, gue nge-spend waktu gue sampai pagi sampai begadang tuh di game terus, bangun nge-game, habis itu pergi kerja, udah hidup gue gitu doang gitu, kerja nge-game gitu, istirahatnya malah kayak dikit banget. Terus dibilang lo record dong kayak gini segala macem. Habis itu ya udah gue iseng record aja. Habis itu ya nggak expect banyak, kayak bakal ada yang nge-subscribe dan segala macem sih, nggak expect sama sekali. Habis itu ya tiba-tiba kayak video apa ya yang bikin naik ya sih, subs gue dulu tuh kayak naik turun loh, padahal masih di bawah 1000 loh. 150 atau besok gue lihat 140, besok 160, besoknya lagi 150, naik turun volatile ya gitu. Subscriber kayak saham. Iya, ini kayak saham. Lu entry berapa Ton? Oh lucu sih bisa gitu sampai. Nggak tahu kan, harusnya awal naik terus kan, jadi tapi gue juga nggak pedulin gitu loh. Terus apa yang bikin naik ya? Kalau nggak salah sih game YouTubers Live deh itu. Oh, yang coba gue pertama buka channelnya. YouTubers Live kalau nggak salah. Pasti video yang bikin naik tuh ada di most popular. Enggak, justru enggak. Wah, jangan bapernya. Ada nomor satunya Justru VR. Jadi waktu itu ada yang bikin naik. Jadi dulu view gua tuh stabil kayak cuman di bawah 1000 masih. Kayak 400, 500 lah kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang kayak sampai
20.000 gitu dalam sehari. Kayak YouTubers Live deh kalau nggak salah. Itu yang ngebikin kayak subsnya langsung naik gitu. Gue juga kaget, ini ngebug nih YouTube atau apa kan pas ngecek. Kan apa dulu kayak subs count gitu ya, yang naik gitu, yang setiap detiknya ke refresh ya subs count kan ya. Nah itu kayak 1.000, hah ini ngebug nih salah channel, gue kayak sampai ketik ulang kayak gitu loh. Nah akhirnya gue bilang ternyata video gue yang ini sampai kayak gini bukan nggak aneh-aneh gitu loh. Ya udah gue coba-coba upload terus, akhirnya naik sampai 10.000. Habis itu ya pokoknya ada prospek lah. Habis itu ya jadi semangat ya, kayak optimis gitu kayak ngebuat video. Nah sampai akhirnya ya ternyata bayaran gue waktu itu masih nggak cukup ya, kayak masih gedean gue kerja full time di UK gitu kan. Cuman habis itu kalau nggak salah waktu itu ada kontrak Gamely dan segala macemnya, dan gue juga udah capek banget kayak di UK. Habis itu gue balik ke Indo, terus gue jadi fokus ke YouTube aja. Gamely ya? Gitu. Gamely. Kalau nggak salah sih Gamely sih waktu itu. Ya, Gamely ya. Dan gila sih bayaran Gamely kan. Gila Gamely. Ya yang di Gamely ngerti lah. Ngerti aku bang. Itu sih. Aku kuliah aku ngambil. Kayak jor-joran banget. Jor-joran banget. Itu easy money banget Gamely. Jujur aja. Iya gue tahu kok. Nah, jadi kayak wow. Ya udah, habis itu gue balik ke Indo kan. Habis itu udah gue jalanin YouTube sampai sekarang. Iya lu VR ya Ton, yang most populer ya VR gitu. Ya kan gue suka game. Jadi kayak bahkan sebelum kayak gue punya VR bahkan sebelum punya YouTube. Jadi kayak emang gue suka konsol, gue udah ada segala macam. Jadi pas gue start YouTube tuh gue emang udah ada semua. Berarti dari kita semua yang mulai YouTube dengan ada modal tuh berarti Anton, Norman sama Stella ya. Modal apa nih? Modal ya udah ada PC, ya, udah proper. Kalau Darren kan masih ngerekam HP pakai HP tuh. Iya. Darren langsung upload. Gue juga ngerekam HP doang. Lo streaming gimana dulu, Sta? Udah ada PC dong. Di warnet. Warnet dulu. Sumpah. Sumpah gue Oh iya dia di warnet. Lu kan sempat kerja di warnet juga ya? Bukan kerja di warnet. Bukan kerja ya? Apa sih ngomong waktu itu? OP. Streaming di warnet. Emang lu datang bayar billing terus streaming gitu? Iya. Streaming aja. Emang gak berisik gitu ya? Bisa loh. Oh yang warnet bagus ya? iCafe. Lu spend berapa? Itu kan mahal kan sejam? Mahal. 5.000 sejam. Dulu gue juga sempat pakai ceban Ton sejam. Hah? Oh, gila zaman dulu ceban sejam. Terus pakai laptop. Gue tuh pakai laptop mantan gue lagi. Oh si Tut. Bukan. Oh si itu. Oh iya gue tahu itu. Bukan itu. Kan bang, mantan dia ada 12. Yang ke-7. Yang ke-7 ya. Yang pertama. Oh iya. Gak ada modal aku awal. Gue baru inget. Iya dia pertama kali di warnet bener. Gue pernah ngecek soalnya waktu itu sekali. Waktu di Streamcraft ya? Ya di Streamcraft dia masih backgroundnya berisik. Misalnya berisik gitu backgroundnya tetap. Gue sempet pernah nonton Stella di Streamcraft saya pertama kali. Ya ini siapa ini pernah kayaknya ke highlight gitu deh di front homepage-nya Streamcraft atau nggak salah. Terus gue cek ya buset. Ini streamingnya di warnet apa di mana nih orang lalu lalang anjing gue bilang. Iya. Pakai facecam. Pakai facecam. Ada webcam. Soalnya kan dulu tuh warnetnya tuh ada kayak bilik VIP-nya gitu. Yang emang kayak isinya 5 PC doang tuh. Di dalam ruangan. Cuma kan nggak selalu kosong. Ya benar. Cuma kan nggak selalu kosong kan. Jadi gue mau nggak mau kadang di depan. Kadang soalnya orang langsung book 5 gitu. Iya. Oh buat satu tim ya. Iya. Itu salah satu cara pinter juga sih sebenarnya. Streaming di warnet yang emang proper. Mungkin karena lu zaman lu udah kuat PC-nya. Zaman gue boro-boro streaming anjing.
Itu. Kalau Iya, pada saat sama itu koneksi ya internet PC-nya sih. udah bagus-bagus. Iya udah bagus, makanya lu Iya. bisa streaming. Makanya itu bisa jadi opsi. Kalau waktu Zaman zaman gua kan anjing kita- PC gua aja Pentium Buka Facebook Beda. aja, buka Facebook aja nge-hang, Cok. Pentium 4 buka Friendster yang udah banyak ini aja kayak anjing loadingnya udah lama nih. Tinggal bawa Ada aja yang- facecam. Ada yang nonton YouTube aja dimarahin warnet. Wah gila lu Iya. nonton. Dia lagi Wah, ada yang streaming. download juga, Bang. Nge-lag. Iya, iya. Siapa nih yang download? Aduh lama. Enggak bang, nggak download bang, lagi update game aja gitu kan. Update game Iya. aja juga nge-lag kan. Iya. Hari bisa berapa jam Jualan berarti ya. Stel? Oh bisa 12 jam, nginep itu di warnet. Mm-mm. Lumayan dong ya. Gelar kasur. Enggak lah, Kasur. lu percaya. Lu streaming dari sampai subuh setahu gua kan, Streamcraft gitu setahu gua. Lebih tepatnya gue mulainya tengah malam sih. Iya makanya, kayak lu mulai tuh Paket- jam 10 paket malam ya, malam paket baru malam ya? Paket streaming. malam. Iya. Berapa kayak 5 jam, bisa 5 jam. 5 jam, 6 makanya. jam. 50.000 mau ya. Iya. Gila, Sky streaming 50.000, berasa lu. Iya dulu, ya gue miskin sih dulu. Cuma Kan namanya kan Cuma- bisnis expense itu Ton. Kalau misalnya pemasukannya lebih gede ya nggak masalah. enggak, gue dulu Miskin juga. miskin Gak ada- dulu gue tuh gak ada miskin. Dulu tuh gue tuh sebelum gue streaming, gue tuh SPG-an. Gue tuh Ah. SPG-an ke PRJ tuh. Ah iya iya. Biasa tuh Gue kayak juga gitu. suka gitu tuh, cari-cari Iya. job-job sampingan. Dia kan Itu. enak kan SPG. Lumayan. Kan? Tergantung. Iya. Tergantung. Lu SPG apa? Kalau rokok mah kenceng bos. Ya, tapi begitu ya. Ketat-ketat Kayak gitu gitu. Tapi bajunya. ya. begitu. Iya kan Dulu- biasa gitu kan. harus. Dulu pemasukan gue dari situ habis buat streaming. Oh Itu belum kayak dapat. buat melewati hari aja deh kayak itu. Belum, itu belum. Oh. Jadi belum. penghasilan SPG itu buat streaming tuh. Buat streaming. Karena emang Makanya, gue sukanya game gitu, cuma ya yang bisa gue kerjain ini gitu. Hmm. Ya udah. Hmm. Gila di warnet sih, berarti paling niat ya dia. Dedikasi gue tinggi. Dia dikasih tinggi loh. Berarti ya yang ada modal gua sama Norman doang dari awal. Iya. Gue cuma modal paling ya dulu waktu itu di webcam sama mic doang, karena kan kalau buat main game kan nggak butuh webcam atau mic, kan paling mic dari headset aja gitu. Dulu aja aku mic-nya dari webcam bang, tau kan? Iya makanya gue bilang berisik banget nih streamingan anjing gue Anjing. bilang. Noise ya. Webcamnya juga webcam Logitech yang apa? Yes, Emang 270. dulu headsetnya nggak ada yang ini, nggak ada 270. mic-nya. Ada, headset. cuma tuh warnet agak brengsek, kadang headsetnya ada yang rusak, mic-nya. Oh, Kesel banget gue. Mic webcam ya gile. Jauh ya berarti noise mat kalau dideketin Noise. mulut kameranya nggak bisa. Apa itu modcam anjing? Coba susah. Dokter gigi bang. Untung lu nggak main di yang tier bawah tuh. Waduh, bocil-bocil Wah, berisik enggak banget. sih. Itu mending gak usah streaming sih kalau itu. Terus norak-norak pasti ikut-ikut masuk kan semuanya tuh. Ya, Rame gitu. Indominya 10 bungkus mas. Dateng berisik tuh. banget itu. Pokoknya lantai 1 sama lantai 2 udah beda kasta deh. warnet apa Stel namanya? TNC, Di mana tuh? di TNC. Kemanggisan. Di Kemanggisan. Ceban sih, berasa. Dota Cafe sebelumnya. Dota Oh. Cafe. Kayak Mineski gitu ya dia. Ya, kayak Mineski. Ya Cuma itu lebih zaman bagus Mineski zaman dia sih. udah ada tuh kafe-kafe. Zaman gua mah adanya warnet toh, udah nggak ada Sama. kafe-kafe Iya anjing. nggak ada. Bener-bener, aduh, mainannya boro-boro Dota anjing. Dulu ada apa ya? tuh. Kalau Namanya apa ya yang bukan warnet? Yang isinya cuma main CS doang. kalau ngomongin tahun Warnet, di saat gue mulai Oh, streaming warnet- ya, iya warung dong, warnet internet. udah Iya. bagus. Iya makanya udah bagus-bagus. Jadi Oke. udah bisa option gitu loh. Maksudnya meskipun technically 10.000 per jam itu mahal, tapi lebih mahal kalau lu beli laptop atau lu rakit PC sendiri langsung gitu loh. Biar gimana gitu kan. Gak berasa lah Ada duit juga. seenggaknya. Terus Bagus dari sih. Streamcraft lo bangun PC ya? Nge-build PC. Itu ya dari nge-build PC. Dari Pokoknya bulan kedua lah.
Tapi lu Streamcraft gak kontrak kan waktu itu kan setahu gua? kontrak. Oh lu kontrak? Awalnya enggak dong. Awalnya Kontrak. Gue Jadi bisa dibawa, dibilang gua seorang dibawa sama temen lo lewat jalur dalam langsung kontrak. jalur dalam, bener-bener jalur dalam. Jadi Oh. bisa dibilang gue tuh malah kayaknya orang pertama deh di Streamcraft. Bener-bener baru buka itu. Langsung dibawa sama temen gue. berarti nutup dong expense lu sewa warnet kalau udah dapet income Enggak dong, dari mereka. kan gak fix Enggak rate. dong. Streamcraft tuh gak fix rate. Oh, Dia gitu. WHR. Iya, iya. WHR yang lu dapetin itu gaji lu dan ada maksimalnya. Itu Streamcraft dulu. Dulu. Kok gue enggak ya kayaknya. Iya. Itu enggak. Ada. Enggak, Kan dia kalau baru kita, banget, dia baru banget kita kali. ada ininya Ton, ada minimalnya. Tapi kalau mau dapat harus lebih dari itu. Kalau mau dapat lebih harus kerja keras. Seingat gue sih waktu gue ke Streamcraft, gue ada minimal pasti dapat sebulan berapa gitu. Kalau enggak gue nggak mau pasti. Oh, udah lupa sih gue. Kalau Gamely kan kita fixed rate. Kalau Fixed Streamcraft rate. itu kita WHR juga. Cuma misalnya lu 100.000 nih fix income lu. Kalau lu mau dapat 1 juta ya lu mesti kerja keras gitu. Cuma lu pasti dapat 100.000 per bulan, ibaratnya gitu loh. Oh, Tapi kecil. Iya. Income-nya kecil. Oh iya, WHR plusnya itu dijadiin bonus lo ya. Bonus ya. Kayak gitu deh. Oh iya benar. Nah, Tapi kalau gua dulu itu fix ada. fee-nya itu nggak ada tuh yang kayak kalian tuh yang kayak minimal dapat berapa ya tuh. Nah, itu gua nggak ada. Ya, emang itu kan dia berdasarkan kasta. Kalau dulu. Iya. Iya. Ya, Kita beda kasta. dan Hoki banget sih itu dulu. Gua. alasan gue main Streamcraft karena bisa streaming YouTube sih. Ya, bisa double stream. Oh, Bisa terus double stream. lu makin kesini makin langsung naik gitu ya, Sel, di Streamcraft. Iya, dia Ya, semenjak GTA naik. Di GTA itu. Di GTA gua bener-bener langsung naik. Langsung. 2 bulan kebeli PC mah bagus dong. Nggak RP sama Dadang. Ya. Sebulan tuh nih di sebulan pertama gue di Streamcraft gue tuh bener-bener gak ngasilin apapun. Terus bulan kedua gue langsung gas GTA, itu langsung bener-bener di bulan kedua ini gue dapet. Cuma kan ya, lu tau lah sistem gajinya platform kan di bulan keduanya kan baru turun 30 hari setelahnya gitu. Oh iya. Karena gitu. Oh, Januari gua dibayarnya Maret ya. Iya, gitu gue nginjek GTA itu langsung bener-bener langsung. Dan itu gue Langsung ketutup ya. bersyukur Oh, banget sih. iya. Bagus dong. Iya. Ya. Gitu deh, Bang. Gitu deh, Bang. Ya Gitu, paling Bang. gitu. Udah cukup nih ya. Berapa lama, Bang? Oh udah bang. 58 menit Bang. Oh ya, udah, Bang. Potong-potong dikit-dikit ya 55 paling. 58 jam lah dipotong, bang. Ya, yang awal-awal pas awal-awal kan gue udah start duluan. Oke, Bang. Kalau gitu, Bang. Oke, Bang. Abang. Oke. Iya deh bang. Cukup bang. Silakan ditutup. Cukup. Oke, jadi sampai di sini dulu Cucurutot podcast. Cucurutot. Apa namanya? Cucurutot. Kasar, Bang. Cucurutut. Cucurutot. Cucurutut podcast gua ngomongnya. Mencurutut, Bang. Aduh. Cupot bang, cupot. Bener nih ya, Man? Jadi namanya Cupot nih kita nih. Iya, tahu. tunggu aja di nailnya selesai. Official nih. Udah official. Ini Ya udah, udah tahu, minggu Bang. kedua nih nyebut Cupot. Tunggu aja 2 bulan. Ini udah lagi. episode 3 loh, belum official ya. Oke. Udah cupot lah. Jadi sampai di Siap, sini dulu Cucurutut podcast kali ini. Jangan lupa dikasih komen di bawah buat kalian semua yang pengen topiknya dibahas lah. Kalau misalnya ada topik yang Jangan menarik. paranormal, jangan Oh, iya. yang mainstream. Apaan? Apa tuh? Pokoknya topik yang kita semua bisa relate gitu. Jadi enak ngebahasnya satu sama lain. Jangan yang kalau kayak paranormal kan nggak semuanya ngalamin kayak cerita pengalaman horor. Jadi kayak nanti bengong doang gitu pas di podcastnya. Kan? Bengong kesurupan. Nah, itu. Pokoknya kasih Ya, komen aja dulu. paranormal langsung. Ya. Langsung. Oke, so ya jangan lupa dikasih like, dikasih komen, join membership kita semua. So ya, Makasih, I'll see you Bang. guys next video. Dadah. Bye. Bye.